Salam sehat dan salam olahraga. Di sini saya akan menunjukkan beberapa bentuk latihan dari baik itu yang bersifat umum dan juga khusus. Yang dimulai dari latihan strength atau kekuatan. Dibagi menjadi dua bentuk latihan, yaitu push up dan juga squat jump. Push up, cara melakukannya: posisikan tubuh tengkurap, tangan selebar bahu, kaki lurus. Turunkan dada hingga hampir menyentuh lantai, lalu dorong tubuh ke atas. Manfaatnya menguatkan otot dada, bahu, dan lengan. Yang kedua, squat jump. Cara melakukannya: berdiri tegak, kaki selebar bahu, lalu jongkok dan melompat setinggi mungkin, mendarat dengan lutut sedikit menekuk. Manfaatnya melatih kekuatan kaki dan daya dorong tubuh. Yang kedua adalah endurance atau daya tahan. Ada dua juga bentuk latihannya, diantaranya adalah jogging 30 menit dan juga melakukan skipping atau lompat tali. Cara melakukan jogging 30 menit yaitu lari dengan kecepatan sedang selama 20-30 menit tanpa berhenti. Manfaatnya meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Berikutnya adalah skipping atau lompat tali. Cara melakukannya: pegang tali di kedua tangan, putar di atas kepala dan melompat saat tali melewati kaki. Manfaatnya melatih stamina dan kekuatan otot tungkai. Baik, berikutnya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu speed atau kecepatan. Speed ini kita buat menjadi dua bentuk latihan juga. Seperti satu itu sprint 50 meter dan yang kedua itu berlari zigzag cepat. Cara melakukan sprint 50 meter yaitu berdiri di posisi start, lalu lari secepat mungkin sampai garis finish 50 meter. Manfaatnya meningkatkan kecepatan reaksi dan akselerasi. Lari zigzag cepat, cara melakukannya: lari melewati kun atau tanda yang disusun zigzag secepat mungkin. Manfaatnya melatih kecepatan serta kontrol arah gerak. Baik, berikutnya kita masuk ke yang keempat, koordinasi atau coordination. Kita buat menjadi dua bentuk latihan juga, yaitu yang pertama adalah dribbling menggunakan bola. Ya, bolanya boleh dimodifikasi sesuai keinginan. Kalau dia lebih kecil jadi lebih sulit dikontrol, kalau dia lebih besar dominan lebih mudah. Tapi untuk saat ini saya menggunakan bola yang kecil. Cara melakukannya: jalan perlahan sambil memantulkan bola ke lantai dengan tangan dominan. Manfaatnya melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Ini cukup sulit, karena itu harus dilakukan berulang kali supaya koordinasi mata dengan tangan dan kaki itu berjalan dengan baik. Berikutnya adalah yang kedua, lempar tangkap bola. Cara melakukannya: kita masih menggunakan bola kecil, kita lempar ke dinding dan lalu kita tangkap kembali dengan cepat. Manfaatnya melatih refleks dan koordinasi mata tangan. Kita masuk pada yang kelima, yaitu flexibility atau kelenturan. Yang pertama yaitu adalah stretching hamstring. Kita melakukannya: duduk dengan kaki lurus, lalu raih ujung jari kaki sambil menahan posisi 10-15 detik. Manfaatnya menjaga kelenturan otot paha belakang. Berikutnya adalah side bend stretch. Cara melakukannya adalah berdiri tegak, angkat satu tangan ke atas dan miringkan badan ke sisi berlawanan, melatih kelenturan otot pinggang. Adalah muscular endurance atau daya tahan otot. Kita buat menjadi dua juga, yaitu plank dan well sit. Kita melakukan plank yaitu bertumpu pada siku dan ujung kaki. Tahan tubuh lurus selama 30 hingga 60 detik.
Manfaatnya menguatkan otot perut dan punggung. Berikutnya adalah well sit. Cara melakukannya bersandar pada tembok dengan lutut menekuk 90 derajat, tahan posisi selama 30 detik. Manfaatnya latih ketahanan otot paha. Dan kita masuk ke bentuk latihan ketujuh, yaitu endurance of speed, daya tahan kecepatan. Yang pertama itu interval running, tuanya lari 30 detik, lalu jalan 30 detik, ulangi 6-8 kali. Manfaatnya menjaga kemampuan tubuh tetap cepat dalam waktu lama. Yang kedua, sprint repetis 5 kali 60 meter. Cara melakukannya, lakukan sprint 60 meter sebanyak 5 kali dengan jeda 1 menit antar set. Manfaatnya melatih daya tahan otot dalam intensitas tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk pada agility atau kelincahan, yang mana diantaranya adalah latihan short run dan juga ladder drill. Short run, cara melakukannya adalah lari bolak-balik antara dua titik sejauh 5 meter. Ambil dan letakkan benda di tiap ujungnya. Manfaatnya melatih kelincahan dan kecepatan perubahan arah. Lakukan langkah cepat masuk dan keluar kotak tangga latihan di lantai. Manfaatnya meningkatkan kelincahan kaki dan keseimbangan. Berikutnya adalah mobility atau ketergerakan sendi. 1. Arm trail. Cara melakukannya, rentangkan tangan ke samping, buat gerakan melingkar kecil dan besar. Manfaatnya melenturkan sendi bahu dan mencegah kekakuan. Berikutnya adalah hip rotation. Cara melakukannya, berdiri dengan tangan di pinggang, putar pinggul perlahan searah dan berlawanan arah jarum jam. Manfaatnya melatih mobilitas sendi panggul. Berikutnya adalah power atau daya ledak, box jump. Cara melakukannya, berdiri di depan box, lompat ke atas dan mendarat dengan lutut sedikit menekuk. Manfaatnya melatih kekuatan eksplosif kaki. Karena kita tidak memiliki box, kita dapat menggunakan modifikasi seperti pada tangga yang membentuk setengah box. Berikutnya medicine ball throw. Cara melakukannya, pegang bola berat di dada lalu lempar kuat ke depan. Manfaatnya meningkatkan daya ledak otot tangan dan dada. Karena kita tidak memiliki bola yang berat, jadi kita dapat melakukan modifikasi dengan menggunakan batu yang lumayan berat. Berikutnya adalah minimum strength atau kekuatan maksimal. Di antaranya adalah deadlift. Karena kita memiliki keterbatasan alat, kita dapat memperagakan dengan contoh alat saja. Barbel itu digenggam seperti ini ya. Jadi kita menggunakan ini. Cara melakukannya, angkat barbel dari lantai dengan punggung lurus hingga berdiri tegak. Manfaatnya melatih kekuatan maksimal punggung dan kaki. Yang kedua adalah bench press. Cara melakukannya, berbaring di bangku, dorong barbel dari dada ke atas lalu turun perlahan. Selanjutnya kita masuk kepada anaerobic endurance atau daya tahan tanpa oksigen. Cara melakukannya, lari 200 meter dengan kecepatan maksimal tanpa berhenti. Manfaatnya melatih daya tahan saat bekerja dan dalam intens tinggi. Yang kedua adalah bar cepat. Cara melakukannya, jongkok dengan kaki ke belakang, posisi plank, kembali jongkok, lalu lompat ke atas. Manfaatnya meningkatkan stamina otot dalam aktivitas cepat. Berikutnya adalah anaerobic endurance atau daya tahan aerobik,
lari 2-5 km. Cara melakukannya lari dengan kecepatan sedang dalam jarak jauh, cara stabil. Manfaatnya melatih sistem jantung dan paru-paru. Yang kedua adalah bersepeda 30 menit. Cara melakukannya, kayu sepeda dengan kecepatan konstan selama 30 menit. Manfaatnya meningkatkan kebugaran dan daya tahan umum. Nanti karena kita tidak punya sepeda, kita akan contohkan dari video berikut. Berikutnya adalah maksimum speed atau kecepatan maksimal. Sprint 100 meter, lari 100 meter dengan kecepatan penuh dari awal hingga akhir. Manfaatnya melatih kecepatan puncak tubuh. Yang kedua adalah flying sprint. Cara melakukannya, lari perlahan 20 meter, lalu percepat sampai kecepatan maksimal selama 30 meter. Manfaatnya meningkatkan fase percepatan dan kecepatan penuh sampai 30 meter. Berikutnya adalah perfect coordination atau koordinasi sempurna, yaitu dengan menangkap bola sambil berputar. Cara melakukannya, lempar bola ke atas, putar badan 1 kali, lalu tangkap bola kembali. Manfaatnya melatih keseimbangan dan fokus visual. Yang kedua adalah menendang bola ke arah sasaran bergerak. Cara melakukannya, arahkan bola ke target yang bergerak seperti ban atau orang berjalan atau target yang bergerak lainnya. Manfaat berikutnya adalah full range of flexibility, yaitu rentan gerak penuh. Satu dia melakukan dynamic stretching, gerakan lentur seperti ayunan kaki dan rotasi tangan sebelum latihan. Manfaatnya menyiapkan tubuh untuk aktivitas fisik dan mencegah cedera. Yang kedua, yoga pose atau cobra dan downward dog. Pose cobra, melengkung punggung ke atas, dan downward dog membentuk segitiga terbalik dengan tubuh, meningkatkan kelenturan seluruh tubuh dan memperbaiki postur tubuh pada manfaat dari yoga pose. So thank you, Sports Greetings.